Dunia menyaksikan dengan tegang ketika sebuah babak baru dari konflik panjang di Timur Tengah memuncak menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Serangan besar-besaran dari Iran dan sekutunya telah mengguncang Israel hingga ke intinya. Gugurnya salah satu jenderal besar menjadi simbol kehancuran, sementara kota-kota utama menjadi saksi bisu dari runtuhnya moral dan strategi yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Malam di Tel Aviv seharusnya tenang, dengan gemerlap lampu kota yang biasanya memancarkan rasa aman bagi warganya. Namun, malam itu berubah menjadi mimpi buruk ketika sirene peringatan meraung di seluruh penjuru kota. Suara itu memecah kegelapan, membawa pesan yang jelas, serangan telah dimulai. Rudal-rudal hipersonik Iran dan sekutunya melesat dengan kecepatan mematikan, menghantam instalasi-instalasi strategis Israel. Tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada waktu untuk bersiap. Di pusat komando militer Israel, para petinggi dikejutkan oleh laporan serangan yang datang bertubi-tubi. Layar monitor menunjukkan peta Israel dengan titik-titik merah yang terus bertambah, menandakan lokasi-lokasi yang telah dihancurkan. Pangkalan militer di wilayah selatan menjadi sasaran pertama, diikuti oleh pusat komunikasi yang lumpuh seketika. Para prajurit yang bertugas tampak kebingungan, tak percaya bahwa sistem pertahanan yang mereka banggakan gagal mendeteksi ancaman ini. Di luar, rakyat berlarian mencari perlindungan. Terowongan bawah tanah dan tempat-tempat perlindungan darurat dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang mencoba menyelamatkan diri. Anak-anak menangis, sementara orang tua mereka mencoba menenangkan dengan suara bergetar. "Tenang, kita akan aman," kata seorang ibu, meskipun matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Sementara itu, di medan perang, IDF mencoba merespons dengan menembakkan sistem anti-rudal yang mereka miliki. Namun, upaya itu tampak sia-sia. Rudal-rudal musuh terlalu cepat dan terlalu banyak. Salah satu prajurit di garis depan berbisik kepada rekannya, "Apakah ini akhir dari segalanya? Bagaimana mungkin kita tidak siap menghadapi ini?" Ruang komando semakin tegang. Jenderal tertinggi Israel, yang dikenal dengan ketenangannya, tampak terdiam beberapa detik, seakan tak percaya apa yang baru saja terjadi. "Ini bukan serangan biasa," katanya dengan suara parau. "Mereka telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Instruksi darinya datang terlambat. Musuh telah berhasil menghancurkan infrastruktur kunci sebelum Israel mampu melancarkan serangan balik." Di tengah kekacauan itu, media internasional mulai memberitakan situasi tersebut. Cuplikan video dari penduduk lokal yang merekam ledakan di langit malam Tel Aviv menyebar dengan cepat. Dunia menyaksikan dengan kaget. Israel, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini berada di ujung tanduk. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa negara dengan pertahanan canggih mengalami kehancuran semacam ini? Serangan pertama malam itu hanya pembuka. Rudal-rudal musuh terus meluncur, dan kerusakan semakin meluas. Kota-kota utama Israel berubah menjadi medan perang. Di sela-sela kekacauan, seorang warga menyampaikan perasaan banyak orang dalam sebuah wawancara singkat. "Kami selalu percaya pada kekuatan militer kami. Tapi sekarang, kami merasa tak berdaya. Apakah ini balasan atas apa yang telah kami lakukan di masa lalu?" Malam itu, Tel Aviv tidak hanya kehilangan infrastruktur dan nyawa, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, kepercayaan diri sebagai bangsa yang tak terkalahkan. Sebuah babak baru dalam sejarah konflik ini telah dimulai, dengan pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di balik ketegangan yang menyelimuti pusat komando militer Israel, Jenderal Elan Hazor berdiri memandang layar besar yang menampilkan peta negara itu. Setiap detik, titik-titik merah yang melambangkan serangan musuh bertambah, semakin mendekati pusat Tel Aviv. Wajahnya tegang, namun ia berusaha mempertahankan ketenangannya di hadapan anak buahnya. "Aktifkan sistem pertahanan Iron Dome sepenuhnya. Kita harus melindungi Tel Aviv dan Haifa," katanya dengan suara yang tegas. Perintah itu segera dieksekusi. Rudal-rudal anti serangan diluncurkan ke udara, menciptakan pemandangan spektakuler di langit malam. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Rudal-rudal musuh yang didukung teknologi terbaru mampu mengelabui sistem pertahanan itu. Beberapa berhasil dicegat, tapi sebagian besar terus meluncur tanpa hambatan, menghantam target mereka dengan presisi mematikan. Di lapangan, para prajurit IDF yang terlatih merasa kewalahan. Mereka menghadapi serangan musuh yang datang dari berbagai arah, udara, darat, bahkan siber. Sistem komunikasi militer lumpuh akibat serangan siber masif yang membuat koordinasi menjadi hampir mustahil.
Pasukan di perbatasan utara kehilangan kontak dengan markas pusat, sementara di selatan, pangkalan utama telah rata dengan tanah. Kami tidak bisa menahan ini lebih lama lagi, teriak seorang komandan lapangan melalui radio yang terus terputus-putus. Suaranya menggambarkan keputusasaan yang dirasakan oleh banyak pasukan Israel malam itu. Di dalam bunker perlindungan, beberapa prajurit muda berdoa dalam hening, berharap keajaiban datang di tengah kekacauan ini. Di sisi lain, rakyat yang berada di tempat perlindungan darurat mulai kehilangan kepercayaan. Mereka mengandalkan IDF sebagai pelindung utama, namun serangan bertubi-tubi ini menunjukkan kelemahan yang selama ini tak terlihat. Seorang pria tua, yang pernah menjadi veteran perang, menggelengkan kepala sambil berkata kepada seorang wartawan, "Ini bukan lagi tentang teknologi. Mereka telah meremehkan musuh terlalu lama. Dan sekarang, kita membayar harga kesombongan itu." Di ruang komando, suasana berubah menjadi penuh amarah dan saling tuding. Beberapa pejabat menuduh kegagalan intelijen, sementara yang lain menyalahkan strategi pertahanan yang terlalu bergantung pada teknologi. Namun, Jenderal Hazor tetap berusaha tenang. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya mencari kambing hitam. Dengan suara lantang, ia memerintahkan untuk memprioritaskan evakuasi warga dari kota-kota yang menjadi target utama serangan. Namun, tindakan itu terasa terlambat. Jalanan sudah dipenuhi oleh warga yang panik, kendaraan-kendaraan darurat terjebak dalam kemacetan, sementara rudal terus menghujani kota-kota. Seorang ibu yang tengah menggendong bayinya berlari ke tempat perlindungan sambil berkata dengan suara gemetar, "Mengapa ini terjadi pada kami? Kami pikir kami aman." Di tengah kekacauan, salah satu pangkalan cadangan yang seharusnya menjadi pusat perlawanan terakhir justru dihancurkan oleh serangan langsung. Para tentara yang tersisa hanya bisa menyaksikan dengan perasaan hancur. Mereka tahu, tanpa pangkalan itu, peluang mereka untuk bertahan semakin kecil. Sementara itu, media internasional mulai mempertanyakan, bagaimana mungkin Israel yang selama ini dikenal dengan strategi pertahanannya yang solid, bisa begitu mudah ditembus? Laporan tentang kerusakan infrastruktur dan korban sipil terus bermunculan. Dunia menyaksikan dengan kaget, sementara Israel mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Babak ini ditutup dengan Jenderal Hazor yang berdiri di ruang komando, menatap layar yang kini hampir sepenuhnya berwarna merah. Ia mengepalkan tangan, matanya memancarkan campuran kemarahan dan keputusasaan. Dalam hati, ia hanya bisa bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban yang jelas. Fajar mulai menyingsing di Tel Aviv, namun kota itu tidak menunjukkan tanda kehidupan seperti biasanya. Langit abu-abu dipenuhi asap tebal dari ledakan semalam, dan jalanan sunyi sepi, hanya terdengar sirene darurat di kejauhan. Di tengah situasi ini, Jenderal Elan Hazor memutuskan untuk turun langsung ke salah satu pangkalan militer yang masih bertahan. Baginya, moral pasukan harus tetap dijaga, meskipun semuanya terasa seperti berjalan menuju kehancuran. Dengan helikopter militer yang hampir tak dapat menghindari rudal musuh, Jenderal Hazor tiba di lokasi. Pangkalan itu penuh dengan pasukan yang kelelahan, beberapa terluka, dan lainnya hanya menatap kosong ke arah puing-puing di sekeliling mereka. "Kalian adalah harapan terakhir bangsa ini," ujar Hazor dengan suara lantang, meskipun matanya menunjukkan kelelahan. Kata-katanya berusaha menyemangati, namun kebenaran pahit yang ia sembunyikan terpancar jelas di wajahnya. Tak lama setelah itu, sebuah ledakan besar terdengar dari jarak dekat. Tanah bergetar hebat, membuat banyak tentara berlutut. Sebuah rudal musuh telah berhasil menghantam gudang senjata utama pangkalan. Serpihan bangunan beterbangan, menciptakan adegan yang mencekam. Hazor dengan sigap memimpin pasukan untuk menyelamatkan yang terluka, meskipun bahaya masih mengintai. Namun, malapetaka terjadi. Ketika Hazor berlari untuk membantu seorang prajurit yang terjebak di bawah runtuhan, sebuah ledakan kedua mengguncang tempat itu. Para prajurit yang melihat kejadian itu hanya bisa berteriak histeris. Ketika debu mereda, tubuh Jenderal Hazor ditemukan tergeletak tak bernyawa di tengah puing-puing. Helm miliknya retak, dan wajahnya masih menunjukkan tekad terakhirnya untuk melindungi pasukannya. Berita kematian Jenderal Hazor segera menyebar ke seluruh negeri. Di ruang komando, suasana hening menyelimuti ketika laporan diterima. Seorang perwira muda meneteskan air mata, sementara seorang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala dengan penuh kesedihan. "Dia adalah pemimpin kita. Bagaimana kita bisa melanjutkan tanpa dia?" bisik seorang prajurit dengan suara bergetar. Di kalangan rakyat,
Kematian Hazor menjadi simbol kejatuhan yang lebih besar. Mereka kehilangan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga rasa percaya bahwa IDF mampu melindungi mereka. Seorang ibu yang sedang berada di tempat pengungsian mengatakan kepada media, "Jika bahkan Jenderal Hazor tidak bisa bertahan, bagaimana dengan kami?" Sementara itu, musuh terus melancarkan serangan, seolah mengetahui bahwa moral Israel kini berada di titik terendah. Rudal demi rudal menghantam infrastruktur yang tersisa, mempertegas dominasi mereka dalam konflik ini. Di dunia internasional, berita tentang gugurnya Hazor menjadi sorotan utama. Banyak media menggambarkannya sebagai simbol tragedi besar yang menimpa Israel. Namun, di tengah kesedihan, beberapa perwira tinggi berusaha untuk tetap tegar. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk merumuskan langkah berikutnya. Kita harus bertahan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengenang Hazor dan semua yang telah gugur, ujar seorang komandan senior, meskipun suara optimisnya terasa hampa di tengah kenyataan yang ada. Di luar pangkalan militer, rakyat mulai membicarakan kematian Hazor dengan nada berbeda. Beberapa menganggap ini sebagai karma atas tindakan-tindakan Israel di masa lalu, terutama terhadap Palestina. Dia adalah simbol kekuatan mereka, dan kini dia telah tiada. Apakah ini balasan atas semua yang telah mereka lakukan? Ujar seorang pengamat politik di televisi. Langit Tel Aviv kembali gelap menjelang malam. Namun kali ini bukan karena asap ledakan. Sebuah kesunyian yang mencekam menyelimuti kota itu. Sebuah refleksi dari rasa kehilangan yang begitu besar. Gugurnya Jenderal Hazor tidak hanya menjadi pukulan telak bagi militer, tetapi juga memperkuat pesan bahwa Israel kini benar-benar berada dalam titik kritis. Rakyat hanya bisa berharap, meskipun harapan itu tampak semakin tipis. Kematian Jenderal Hazor menjadi titik balik yang tidak hanya mengguncang militer Israel, tetapi juga memicu perdebatan sengit di seluruh dunia. Berita tentang kehancuran dan kekalahan IDF menyebar dengan cepat, memunculkan berbagai narasi yang menghubungkan situasi ini dengan sejarah panjang konflik di Timur Tengah. Dunia mulai melihat kehancuran Israel sebagai konsekuensi dari tindakan militernya di masa lalu. Di Gaza, tempat yang selama ini menjadi saksi penderitaan akibat konflik, perasaan yang berbeda muncul. Sebagian warga menganggap situasi ini sebagai balasan dari kezaliman yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Kami kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Sekarang, mereka tahu bagaimana rasanya, ujar seorang pria yang berdiri di antara puing-puing rumahnya yang hancur akibat serangan beberapa tahun lalu. Namun, tidak semua merayakan kehancuran ini. Beberapa tokoh kemanusiaan di Palestina mengingatkan agar penderitaan tidak dibalas dengan sorak-sorai. Perang selalu membawa kehancuran, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Yang kita butuhkan adalah keadilan, bukan balas dendam, kata seorang aktivis muda dalam sebuah wawancara. Di Israel, rakyat yang mulai kehilangan harapan mulai mempertanyakan sejarah panjang konflik yang melibatkan negara mereka. Banyak yang merasa bahwa kebijakan militer yang keras selama ini telah menciptakan lebih banyak musuh daripada teman. Sebuah opini di salah satu media lokal menuliskan, apakah ini harga yang harus kita bayar untuk kebijakan yang tidak adil selama puluhan tahun? Sementara itu, di tingkat internasional, berbagai reaksi bermunculan. Beberapa negara mengutuk serangan terhadap Israel, sementara yang lain menyatakan bahwa ini adalah akibat dari kegagalan Israel untuk mencari jalan damai. Media sosial penuh dengan perdebatan sengit, dengan satu pihak menyebutnya karma dan pihak lain menyerukan empati atas tragedi kemanusiaan. Di ruang bawah tanah yang kini menjadi markas darurat IDF, seorang perwira senior membaca laporan terbaru. Kerugian semakin besar, dan kemampuan militer mereka semakin menipis. Ini lebih dari sekadar perang senjata, katanya kepada rekan-rekannya. Kita sedang melawan kebencian yang telah tumbuh selama beberapa generasi. Kita menuai apa yang telah kita tanam. Kota-kota di Israel kini menjadi bayangan dari kejayaannya. Jalanan dipenuhi puing-puing, tempat perlindungan darurat penuh sesak dengan rakyat yang kehilangan segalanya, dan ketakutan menyelimuti setiap sudut. Dalam keheningan malam, seorang anak kecil di tempat pengungsian bertanya kepada ibunya, "Apakah kita akan baik-baik saja?" Sang ibu hanya memeluknya erat, tidak mampu memberikan jawaban. Di sisi lain, musuh terus memanfaatkan momentum. Serangan mereka bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga pesan simbolis. Mereka ingin menunjukkan bahwa bahkan negara dengan militer terkuat pun bisa runtuh jika tidak bijaksana dalam menggunakan kekuatannya.
Di tengah kehancuran ini, beberapa pemimpin Israel mulai melihat kenyataan yang tak dapat dihindari. Konflik ini tidak dapat dimenangkan dengan senjata semata. Kita harus berubah, ujar seorang anggota parlemen yang berbicara dalam sesi darurat. Jika kita tidak mencari jalan damai sekarang, kita tidak hanya akan kehilangan negara ini, tetapi juga jiwa kita sebagai sebuah bangsa. Malam itu, suara tangisan dan doa-doa memenuhi langit Israel. Kehancuran ini bukan hanya tentang bangunan yang hancur atau nyawa yang hilang, tetapi juga tentang sebuah bangsa yang kini terpaksa menghadapi bayangan dari masa lalunya. Perjalanan panjang menuju perdamaian tampak semakin sulit. Namun inilah momen yang memaksa semua pihak untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari sebuah kemenangan. Malam itu, dunia menyaksikan dalam diam ketika Israel akhirnya mengumumkan penghentian operasi militer skala besar. Pengumuman ini datang bukan dari ruang konferensi pers yang megah, melainkan dari sebuah ruang bawah tanah yang telah menjadi markas darurat IDF. Wajah pemimpin militer yang terlihat di layar televisi tampak letih, jauh dari kesan tegar yang biasa mereka tampilkan. Kami tidak menyerah, ujarnya. Tetapi kami mengakui bahwa perang ini tidak dapat dimenangkan dengan cara seperti ini. Tel Aviv yang hancur menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar. Jalan-jalan utama kini kosong, dipenuhi reruntuhan, dan lampu-lampu kota yang biasa bersinar terang kini padam, meninggalkan bayangan kelam di setiap sudut. Di tempat pengungsian, ribuan warga yang kelelahan hanya bisa saling memeluk dalam keheningan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, serangan dari Iran dan sekutunya mulai mereda. Namun, mereka tidak mendeklarasikan kemenangan secara terbuka. Sebaliknya, pemimpin Iran mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Ini bukan kemenangan kami. Ini adalah pelajaran bagi semua pihak, bahwa kekuatan militer tidak akan pernah membawa perdamaian. Kata-kata itu membingungkan banyak orang, tetapi juga memicu perdebatan baru tentang masa depan konflik ini. Di Gaza, beberapa warga mulai memandang kehancuran Israel dengan campuran emosi. Kami tidak pernah ingin melihat kehancuran seperti ini, ujar seorang ibu yang kehilangan suaminya dalam konflik sebelumnya. Kami ingin keadilan, tetapi bukan melalui penderitaan seperti ini. Aktivis kemanusiaan di wilayah itu mulai menyerukan dialog damai, meskipun luka akibat konflik masih terasa begitu nyata. Di tingkat internasional, reaksi beragam mulai muncul. Beberapa negara mendesak agar Israel dan musuh-musuhnya segera duduk bersama untuk membicarakan perdamaian, sementara yang lain memanfaatkan situasi ini untuk memperkuat retorika mereka sendiri. Media sosial penuh dengan spekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan satu narasi utama yang terus muncul. Apakah ini benar-benar akhir, atau hanya jeda sebelum konflik baru? Di tengah puing-puing kehancuran, beberapa tokoh di Israel mulai menyerukan perubahan besar-besaran. Salah satu anggota parlemen muda berdiri di depan kerumunan kecil di sebuah pusat evakuasi. Kita telah cukup lama hidup dalam bayang-bayang konflik. Saatnya kita mencari jalan yang berbeda. Jika tidak, generasi mendatang hanya akan mewarisi kehancuran ini. Ucapannya mendapat tepuk tangan pelan, sebuah tanda bahwa ada yang masih berharap. Sementara itu, di markas darurat IDF, para perwira senior mengadakan pertemuan terakhir untuk membahas langkah ke depan. Suasana suram menyelimuti ruangan itu, tetapi satu suara menyuarakan harapan. Kita harus mengakui kegagalan kita, bukan hanya dalam perang ini, tetapi juga dalam memahami musuh kita. Jika kita tidak belajar dari ini, kita tidak hanya kehilangan tanah kita, tetapi juga hati kita sebagai sebuah bangsa. Dalam beberapa hari berikutnya, langkah-langkah kecil menuju dialog mulai terlihat. Delegasi dari kedua belah pihak sepakat untuk bertemu, meskipun tanpa banyak harapan. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu apakah pertemuan ini akan membawa titik terang atau hanya memperpanjang siklus konflik. Di malam terakhir sebelum pertemuan, seorang anak kecil di tempat pengungsian bertanya kepada ibunya, "Apakah kita akan punya rumah lagi?" Sang ibu, yang telah kehilangan segalanya, hanya menjawab dengan suara lirih, "Mungkin. Tapi yang terpenting, kita punya harapan." Kata-katanya menyiratkan harapan kecil di tengah tragedi besar yang melanda bangsanya. Langit Tel Aviv mulai cerah keesokan harinya, meskipun kota itu masih jauh dari pulih. Namun, di balik kehancuran, ada janji baru. Janji bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, musuh-musuh yang telah lama berperang bisa menemukan cara untuk menghentikan lingkaran konflik ini. Apakah itu akan menjadi awal baru atau hanya jeda singkat? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ketika debu perang mulai mereda, hanya puing-puing yang tersisa.
Namun di balik kehancuran, selalu ada pelajaran yang harus diingat. Perang tidak hanya menghancurkan kota dan nyawa, tetapi juga harapan dan masa depan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah senjata atau teknologi, tetapi keberanian untuk berdialog, menghentikan kebencian, dan mencari jalan damai. Tidak ada pihak yang benar-benar menang dalam perang. Yang ada hanya rasa kehilangan dan penyesalan. Mari belajar dari sejarah dan tragedi ini. Jangan biarkan siklus kebencian terus berlanjut. Jadilah agen perubahan dengan menyebarkan pesan perdamaian kepada dunia. Jika Anda setuju bahwa dunia butuh lebih banyak cerita tentang perdamaian dan keadilan, dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Bersama-sama, kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.